Pemirsa, upaya untuk menghambat RUU Penyiaran menjadi Undang-Undang Penyiaran terus dilakukan fraksi Partai Golkar melalui perwakilan mereka yang duduk di fraksi maupun di badan legislasi. Kesepakatan single MOOC yang sudah disetujui melalui mekanisme voting di tingkat panitia kerja justru dimentahkan wakil Golkar dengan permintaan penundaan di pleno karena fraksi di Panja dianggap tidak quorum. Saya tidak sependapat kalau kita membudayakan menggunakan nomor ini keputusan tertinggi, dan saya instruksi partai saya tidak boleh melanjutkan. Beginilah suasana perdebatan yang terjadi di tingkat panitia kerja rancangan undang-undang penyiaran yang terjadi di ruang rapat Badan Legislatif DPR RI Rabu dini hari. Dua utusan fraksi Partai Golkar yakni Firman Subagio, Wakil Ketua Panja, dan Misbahun, anggota fraksi Partai Golkar, menolak melakukan pembahasan RUU penyiaran yang sebelumnya telah disepakati secara voting di tingkat panitia kerja. Menurut Firman, pihaknya menolak kesepakatan mekanisme single MOOC dibahas dalam pleno karena harus berkoordinasi dulu dengan pimpinan fraksinya. Keberatan serupa disampaikan Misbahun yang beralasan pleno harus ditunda karena jumlah fraksi tidak quorum. Padahal dalam pengambilan keputusan atau voting sebelumnya, seluruh fraksi telah sepakat menggunakan sistem kesepakatan fraksi yang hadir saja. Memang ada perampingan daripada kepemilikan yang dimiliki oleh swasta itu 4, nanti mungkin ada pengurangan, kembalikan kepada negara sehingga tidak ada bentuk monopoli dalam dunia penyiaran. Atau kemudian yang punya 21, yang punya 2 dikembalikan kepada negara 1, kemudian akhirnya sebanyak 320 channel itu nanti akhirnya negara akan menguasai sebanyak 120 sekian channel. Nah, oleh karena itu yang kami persoalkan tadi adalah keterjaminan daripada penyelenggara lembaga penyiaran ini harus ada norma yang mengatur, yaitu di dalam norma ini adalah ada keterjaminan bahwa lembaga penyiaran itu adalah LPP dan LPS. Nah, LPP itu nanti akan mengatur terhadap para pelaku lembaga penyiaran swasta baru yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kanal, dan kemudian LPS itu adalah akan mengelola kanal yang sudah dimiliki, yang sekarang sudah ada, yang dari 2 dikurangi tadi itu akan dikelola oleh LPS itu. Jadi ini win-win solusinya seperti itu. Sikap kedua anggota fraksi Partai Golkar itu disesalkan Nurdin Tampu Bolon, Ketua Komisi 1 DPR RI yang menjadi pihak pengusul RUU penyiaran itu. Nurdin menganggap inkonsistensi kedua anggota fraksi Partai Golkar sangat mencederai kepercayaan rakyat serta industri digital yang telah lama menunggu hampir 9 tahun disahkannya RUU penyiaran menjadi undang-undang. Jadi gini, sebenarnya kan tadi sudah selesai pengambilan keputusan di tingkat panja bahwa single MOOC itu adalah sudah menang 5 melawan 4. Kemudian adanya acara di rapat pleno. Ada fraksi-fraksi yang menggagalkan lagi bahwa diundur lagi pengambilan keputusannya. Sebenarnya kan sudah nggak lumrah. Padahal sudah kesepakatan pertama bahwa ini sudah harus diselesaikan di tingkat daripada pleno hari ini. Nah, jadi di sini dia ada sesuatu yang betul-betul ini harus dipertanyakan. Saya kira hal-hal seperti ini harus dicek dan diperhatikan apa yang terjadi sebenarnya di balik ini. Kenapa ini sampai 9 bulan tidak selesai-selesai, hanya harmonisasi. Nah, ini menurut saya publik harus tahu. Jadi publik juga harus tahu kenapa daripada persoalan-persoalan seperti ini harus melakukan dari beberapa penundaan-penundaan yang tidak perlu. Padahal digitalisasi ini kan sudah cukup jelas. Makin lama ini kerugian negara semakin besar. Karena kalau analog switch off itu ini akan mendatangkan penerimaan negara sampai $100 miliar per tahun.
Kalau single MUX disepakati, maka digital dividen negara yang jumlahnya mencapai ratusan triliun akan terselamatkan. Dan yang terpenting lagi, Indonesia juga akan terhindar dari monopoli korporasi frekuensi seperti yang sekarang terjadi, di mana seorang pengusaha media bisa memiliki lebih dari satu perusahaan televisi. Nantinya para pemilik MUX digital yang memiliki lebih dari satu MUX, sisanya akan ditarik negara dan dipergunakan secara adil untuk industri penyiaran yang baru. Tim Liputan Badar TV, Jakarta.